Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Barakallahu fikum, Bapak, Ibu, adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, wonten ing kesempatan kita di akhir Safar, ya. Wonten ing akhir Safar, wonten ing Jumat sonten. Mudah-mudahan duduk kita di majelis al-ilm di markas Hamilul Quran ini betul-betul bisa menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang saleh dan salihah, hamba-hamba yang akan bahagia di dunia wal akhirah. Insyaallah kita akan kembali untuk melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita pada pekan pertama dan kedua. Terakhir yang kita bahas, ayo namanya Pak Manan. Enggak, pekan kemarin ada tuh kan? Hah? Enggak ada. Oh, tuh ruko, masya Allah ya mas ini. Sampai napa ruko Ibon? Naam, ruko tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran. Sampai hikmah sudah ya? Hah? Naam, yang kita bahas terakhirnya hikmah itu ya. Kenapa kok dilarang membaca Al-Quran ketika kondisi ruko? Itu? Nah, berarti masuk pada pembahasan yang berikutnya adalah ma hukmul qira'atul Qur'ani fi ruku'i was sujud. Apa hukum membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud? Sudah atau belum? Belum. Apa hukum membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud? Coba perhatikan al-jawab. Kalau tadi kan pembahasan yang sebelumnya tentang larangan. Larangan di sini sampai mana derajatnya? Nah, ini dibahas. Al-jawab, ikhtalafa al-ulama fi hadhihi al-mas'alati ala aqwali minha. Dalam masalah ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, ada beberapa pendapat. Coba perhatikan, masya Allah. Pendapat yang pertama, al-madhabul awal dhahaba jumhurul ulama ila karahiyati qira'atil Qur'ani fi ruku'i was sujud. Pendapat jumhur al-ulama, Ibu, membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kudamu nih masih ke depan. Baik, perhatikan apa tadi pendapat pertama, pendapat jumhur al-ulama bahwasanya membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud apa hukumnya? Makruh. Berdalil wahtajju bi hadits Ibnu Abbas, berdalil dengan hadis Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ala wa inni nuhitu an aqra raki'an aw sajidan. Ya, sesungguhnya saya melarang untuk membaca ketika kondisi rukuk dan sujud. Kondisi rukuk atau sujud, melarang membaca Al-Quran. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan al-Imam Muslim. Wa qalu, kemudian jumhur mengatakan bi anna nahya lil karahati wa laysa lit tahrim.
Ya, maka kemudian jumhur itu mengatakan larangan dalam hadis ini itu adalah larangan makruh, bukan larangan tahrim. Pahami Pak Jimin? Larangan ada berapa? Larangan ada 2. Jadi tidak semua larangan itu hukumnya apa? Haram. Ada larangan yang ternyata hukumnya makruh. Jadi tidak semua larangan maka langsung haram ya. Sebagaimana perintah juga tidak langsung hukumnya bahwa wajib. Ada yang sunnah itu perintah. Maka larangan pun juga sama. Cuma bahasa inteleknya itu kalau larangan itu untuk yang hukumnya haram maka nahyu litahrim. Ya, larangan yang di situ adalah hukumnya haram. Itu biasanya gunakannya bahasanya litahrim. Sedangkan yang hukumnya makruh itu biasanya para ulama mengatakan an-nahyu litanzih. Tanzih. Pahami Pak Marlan? Nanti kalau antum baca kitab misalkan dan nahyu litanzih. Oh, ini larangannya yang mana itu adalah tanzih. Oh, tanzih ini maksudnya apa? Makruh. Ayo, nah. Paham untuk pendapat yang pertama? Baik, pendapat yang kedua, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Vito. Pendapat yang kedua adalah qalu bitarkhisil qiraati fi ruku'i was sujud. Pendapat yang kedua bahwasanya dibolehkan membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Wa hadzal qaul marwiyun an Atha wa Ubaid ibn Umair wa rakhasa ba'duhum dzalika fi an-nafli dunal fardi. Coba perhatikan, jadi pendapat yang kedua itu boleh mendapatkan rukhsah, keringanan, boleh membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud, dan ini dikatakan ya riwayat dari Atha dan Ubaid bin Umair. Cuma pendapat yang kedua ini ada dua pendapat. Wa rakhasa ba'duhum dzalika fi an-nafli dunal fardi. Ada yang berpendapat mutlak itu baik salat fardu atau salat sunnah maka boleh semuanya. Ada yang berpendapat cuma sholat sunnah saja yang boleh. Kalau sholat fardu maka tidak boleh. Jadi pendapat kedua ada berapa? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan mutlak bolehnya itu adalah pada fardu dan sunnah. Ada yang mengatakan enggak, cuma sunnah saja yang boleh. Kalau yang fardu maka tidak boleh. Paham? Baik. Wa hadha marwiyun an Atha haitsu qala wal akrah an taqra raqi'an aw sajidan fi tatawwu fa ammal maktubah fa ini akruha. Bahasanya dikatakan oleh Atha, apa itu saya tidak memakruhkan membaca Al-Quran ketika ruku atau sujud di tatawwu pada salat sunnah. Sedangkan untuk salat fardu maktubah fa ini akruha, saya makruhkannya. Saya memakruhkannya. Wastadalla ala dzalika biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amma salatu tatawwu fala junah. Berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedangkan untuk salat tatawwu, salat sunnah maka tidak mengapa. Fala junaha, tidak mengapa. Rawahu Ibnu Asakir wa qala Syekh Albani anha syadzah au munkarah. Ternyata hadisnya ini hadisnya syadz. Kertas hadis syadz. Nah, Pak Marlan, apa syadz? Hadisnya syadz. Nah, hadisnya syadzah. Ayo, mungkar syadzah. Apa ya Pak Jimin? Pak perawi ini enek sing masalah ya. Terus pokoknya ngono ae lah. Nah, Pak Tris. Syadzah itu mukhalibatul maqbul liman huwa aula minhu.
Syadz itu adalah menyelisihi rawi yang lebih kuat atau lebih banyak. Itu namanya syadz. Jadi kalau antum baca ini hadisnya hadis syadz, oh periwayatnya ini, perawinya ini makbul. Makbul itu diterima asalnya, cuma dia menyelisihi orang yang lebih utama, lebih thiqah, lebih terpercaya. Itu namanya hadis syadz. Berarti hadisnya dhaif, atau pendapat ini pendapat yang dhaif. Pendapat yang ketiga, dhahaba ahlul dhahir wa huwa qaulu Syaukani wa Abu Thayyib bit-tahrim. Masyaallah. Sedangkan pendapat yang ketiga, pendapat ulama-ulama dhahiriyah, dan diantaranya adalah pendapat dari Al-Imam Asy-Syaukani. Apa itu? Bahwasanya hukumnya tahrim, hukumnya haram ketika rukuk atau sujud membaca Al-Quran, hukumnya haram. Wastadallu ala dzalika bi hadits Ibnu Abbas, berdalil dengan hadis Abdullah Ibn Abbas. Mana hadisnya? Pak Eka. Ayo, mana Pak Simin? Mana hadisnya? Nah, ya Pak Marlan. Pak Tresno. Masya Allah. Wallahu a'lam. Lawang hadis baru jenengan tulis pendapat yang pertama. Kok iya. Ayo Allah loh. Hah? Oh, enggak kena jenengan. Belum mukallaf gitu. Ayo, baru aja dibaca. Sesungguhnya saya melarang membaca Al-Quran ketika ruku atau sujud. Itu dalil yang disebutkan apa? Pendapat yang pertama, jumhur. Tapi jumhur itu kemudian ketika membaca dan memahami hadis tersebut, itu menyimpulkan hukumnya bukan haram tapi makruh. Sedangkan pendapat yang ketiga, pendapat ulama-ulama Dhahiriyah dan Imam Syaukani, dalilnya sama tapi mengeluarkan hukumnya berbeda. Kalau pendapat yang ketiga hukumnya apa? Haram. Padahal dalilnya sama. Iso ya, iso kelas ulama. Nah, kelas dhewe ra iso. Paham ya? Paham enggak Pak Tresno? Paham? Ya? Paham Pak Simin? Apa kesimpulannya coba? Napa? Jangan. Jangan nyimpulkan apa dengan apa yang kita bahas ini. Allah. Apa faedah yang kita bisa ambil, kita bisa petik dari tiga pendapat di kalangan para ulama ini? Tentunya pendapat yang pertama dan kedua. Apa faedahnya Pak Marlan? Mbok ya sing rondo mikir sidik gitu loh. Apa? Coba loh, Masya Allah. Ayo nama ya, pribon. Ternyata para ulama ketika menghukumi satu dalil itu ada beda pendapat, ada yang memperbolehkan, ada yang tadi tidak hanya satu pandangan saja, tapi beberapa. Baik, kurang menggigit sedikit. Nah, Mbak Galio. Ayo, Mas Vito. Yang saya dengar tadi gitu, para ulama salaf itu artinya sama tapi tidak. Ternyata mengeluarkan hukumnya berbeda. Terus apa faedahnya? Yang satu menghukumi boleh, yang satu menghukumi haram. Enggak, Mbak, kita enggak akan ngambil itu jelas itu kan. Kemudian apa sih pelajaran yang kita bisa ambil, kita bisa petik? Wow, kayaknya memang sudah mengenai ketua KPU. Coba perhatikan loh Bapak Ibu, apa itu? Loh,
dalilnya sama, keluarnya hukum berbeda. Apalagi kalau dalilnya berbeda. Gitu loh. Gitu loh maksudnya. Jadi dinil Islam itu din yang luas sekali. Maka ma'ruf sering terjadi khilaf di kalangan para ulama. Paham ya Pak Eko? Lho iki dalile padha lho, digunakan padha. Keluarnya hukum berbeda, siji haram, siji makruh. Bagaimana kalau sudah dalilnya berbeda? Masih berbeda ini mengatakan sahih, satu mengatakan dhaif, atau kemudian satu dalilnya ini, satu dalilnya sono. Pasti akan juga keluar hukum yang berbeda lagi. Masya Allah. Paham? Terus bagaimana sikap kita, Bapak Ibu? Nah, saat sini ini sudah mukallaf insya Allah sekarang. Apa itu? Yang pertama bahwa ahli sunnah itu berada di tengah-tengah. Allah, Masya Allah. Tengah-tengah tanggung ini kok. Ketika melihat perbedaan seperti itu ya kita menghormati dan menyamakan. Maka sekali lagi kembali Bapak Ibu kepada kaidah di dalam hadis, idza ijtahadal hakim fa akhta falahu ajrun wahid. Kalau ada seorang mujtahid beristihad kemudian dia salah, dia mendapatkan satu pahala. Walaupun salah dapat satu pahala. Kalau dapat benar dua, berdapat dua pahala. Maka antara mengatakan ini haram atau makruh, pasti ada yang salah ini. Itu loh. Kalau yang salah tetap dapat pahala. Ini bagi yang mujtahid. Terus bagi yang kita muqallid, itu ya, muqallid yang cuma ngelu-melu tok itu. Maka berlaku atau tidak? Berlaku selama kita serius di dalam muqallidnya. Serius. Golek tenanan ya masih alias selain belajar tenanan ya, maka apa? Oh ini kayaknya yang benar ini dari dalil-dalil semua disampaikan oleh ustadz, oleh kiai seperti ini ya sudah kita yakin ini benar, kita amalkan. Qadarullah salah tapi kita sudah serius mencarinya, maka tetap kita akan mendapatkan satu pahala. Allah karim. Itu loh. Yang kita dibutuhkan dari kita adalah bersungguh-sungguhnya. Menjada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti dapat. Kadang dua, kadang satu. Ayo kita praktekkan antara teori dengan praktek dengan amaliyah loh. Teorinya di dalam fikih dakwah, ini kita prakteknya di sini ini. Paham ya Pak Jimmy? Maksudnya menteng-teng dia? Ojo menteng-teng dong, menteng-teng salah ya. Kalau ini berarti saya paling orang lain yang ayo nah, Mas Sugeng paham atau Mas Sugeng? Tenane. Lo perlu praktek Amalia itu. Oh Amalia mau praktek. Istri saya Wah. Bedino, Masya Allah tadi. tapi kalau nggak ada yang terbuat-buatnya gimana? Maksudnya bi? Di luar malam itu. Pokoknya misalnya tadi kan saya pokoknya amalkan. diamalkan tapi nggak ada contohnya dari keduanya gitu. Iya, akhirnya bisa. Iya, maksudnya mengamalkan. Tapi tidak ada apa? Dalil di antara dua tadi. Di antara kedua tadi nggak ada gitu. Tapi dia yakin benar gitu. Waalaikumsalam. Maksudnya ingkang Maksudnya pripun contohnya? Maksudnya misalnya ada dua riwayat. Nah kita mengamalkan yang satu dan yang satunya. Ya keduanya mungkin ada yang salah. Nah kita itu mengamalkan tidak kedua-duanya tapi meyakini benar gitu. Punya amalan sendiri. Gak ngamalke tapi yakin benar. Maksudnya Amalan sendiri saat di luar dua pendapat itu. dia punya pengambil pendapat sendiri. Nah,
Tapi Enggak boleh. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh keluar dari khilaf para ulama mutaqaddimin. tapi kalau talabul ilmi itu kan biasanya orang-orang yang kalau kita belum tahu ilmunya kan pasti cuma ikut-ikutan. Lah iya tadi istihadnya kita niku yo melu-melu niku wau. Ning tenanan leh melu-melu nih. Leh belajar leh golek niku yo ngaji rono. Niku pun istihad. Nak kon buka kitab dhewe kan ra iso. Pripun? Ya istihadnya niku golek ilmu, ngaji rono. Dapat ilmu terus dengan saring kata sing bener iki dijelaskan oleh ustadznya sama ini dan sebagainya, maka jenengan kemudian amalkan. Ketika jenengan amalkan, seandainya itu salah, tetap mendapatkan pahala. Paham sih? Paham. Maksudnya itu kalau kita di lingkup melihat orang gitu loh, maksudnya kalau ngaji ya pasti ngaji. Kalau amalia orang gitu Pak, kalau ustadznya kayak gitu kita tirukan, tapi belum tahu dalilnya, belum tahu apanya. Kalau orang awam niku mboten sa jerut-jerut ngerti dalil. Aku ora mudeng. Makanya tingkatnya orang awam itu pokoknya ilmu jadi. Ning nak awake dhewe sing wis rontok-rontok ngene yo sithik-sithik lah ayo belajar ngerti dalil. Gitu ya. Tapi kalau orang misalkan orang awam sekali Bapak Ibu, nggak usah kemudian langsung aja, oh ini hukumnya seperti ini hukumnya seperti ini, amalnya seperti ini. Ini jadi. Paham ya? Ya, walaupun kita juga orang awam gitu, tapi yo sidik-sidik rontok-rontok ya Mas. Paham? Paham Pak kali yo, insyaallah. Saya perhatikan ya sebab wa qalu an-nahyu litahrim. Maka pendapat yang ketiga ini mengatakan dalil ini, maka ini dalilnya larangan. Larangan di sini berarti hukumnya apa? Haram. Faman qara'al Qur'an fi ruku' aw sujud fa huwa athim. Barang siapa orang yang dia membaca Al-Qur'an ketika ruku' atau sujud, maka dia berdosa. Illa anna ahlad dhahir yubtiluna salatuh. Wallahu a'lam. Cuma ulama-ulama dhahiriyah, Al-Imam Ibn Hazm Dawud Ad-Dhahiri itu mboten namung sekedar dosa, tetapi batal salatnya. Kenceng kalau dhahiriyah itu. Bukan, karena larangan. Berarti kalau dilarang, kalau dikerjakan, batal salatnya. Ini kan istihad juga. Istihad, cuma ini istihad yang salah. Allah. Paham ya? Salah kok dibikin istihad Pak? Duh. Ilmu. Iya bagi yang istihad ya udah ngerti nak kowe salah ta ya Mas. Nah. Bagi yang istihad itu merasa apa benar. Iya, cuma ketika orang yang tahu oh istihadnya dia salah gitu ya, maka mboten tertentu kemudian mboten mesti kemudian orang yang salah berdosa, enggak, bahkan orang yang salah pun dapat pahala gitu loh ya Mas. Ayo, paham? Loh kok salah kok istihad gimana ya? Itu dia beristihad seperti itu kan yakin benarnya seperti itu. Waalaikumsalam. Paham Bapak Ibu? Ayo. Hah? Sudah pendapat pertama mazhab jumhur al-ulama. Ayo nah. Yang lebih kuat Bapak Ibu pendapat jumhur al-ulama. Ayo nah. Paham ya? Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Selesai kita masalah ruku, karena berkaitan masalah membaca Al-Quran ini batal atau tidak, ya kembali kepada hukum tadi. Kalau hukumnya makruh maka tidak batal. Tapi kalau hukumnya haram, ada dua pendapat tadi. Ada dua pendapat Pak. Yang ketiga tadi ada dua pendapat. Kalau Imam Syaukani
itu dosa saja, tidak sampai batal. Tapi kalau ulama-ulama dhahiri ya itu sampai batal. Alias dari tiga pendapat ini maka yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, makruh membaca Al-Quran ketika ruku atau sujud. Nami wajib. Kalau ada hadis ini yang menjelaskan bahwa sebelum ruku terakhir kami berdoa dan bacalah itu gimana itu? Ketika sujud terakhir itu, sujud terakhir atau ruku? Sujud terakhir itu kan kita disunahkan untuk berdoa terhadap sujud terakhir kita Allah berdoa ketika sujud. Nah, perhatikan itu nanti kalau kita sudah masuk sujud kita baru rukuk pasti. Sabar gitu. Enggak, ini kan karena membaca Al-Quran. Bahasanya membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud maka tidak boleh. Ayo, Masya Allah. Nah. Ada beberapa hukum tadi, ada makro, ada juli, ada yang haram. Nah, mungkin ini pernah dibahas atau misalnya lupa. Ketika rukuk kemudian membaca bacaan-bacaan yang tentunya ada di dalam Al-Quran. Apakah itu termasuk juga membaca ayat-ayat Al-Quran atau beda hukum tersebut? Ayo, nah, ada pertanyaan. Bagaimana kalau ternyata rukuk dan sujud ketika berdoa? Karena ini adalah tempat yang paling afdal untuk berdoa. Waktu yang mustajabah ketika rukuk dan sujud. Maka ketika rukuk dan sujud berdoa, setelah baca Subhanallahil Azim atau Subhanallahil A'la ketika sujud, kemudian jenengan berdoa. Ternyata doa jenengan itu karena miskin doa. Miskin doa gitu. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Itu kan ayat itu kan. Atau Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min rahmah. Yo ndongane yo istilahnya karena miskin doa gitu. Aran ndonga liyane ra iso gitu. Bagaimana ini? Para ulama mengatakan, Bapak Ibu, ketika ruku dan sujud jenengan berdoa, walaupun doa yang jenengan baca itu termasuk ayat-ayat Al-Quran, tetapi niat jenengan itu adalah membaca doa, bukan membaca ayat Al-Quran, maka boleh. Wah, alhamdulillah. Paham ya? Mas Sugeng paham kan? Napa? Selain bacaan yang diutarakan Ustaz tadi, seperti sambilan Allahumma labbaik, Allahumma labbaik, hah? Allahumma labbaik. Niku napa niku? Niku ndonga napa? Di akhir sujud ya pernah ada Di akhir sujud. Itu bagian mungkin bisa ngaji atau gimana itu gimana? Sujud terakhir. Sujud terakhir. Baca apa? Labbaik Allahumma labbaik. Niku jenengan talbiyah apa jeng donga jeng. Karepe ndonga sih gitu. Karepe ndonga ya Allah, mudah-mudahan kalau saged mriko ya Allah labbaik Allahumma labbaik. Mboten iso masalahe gitu ya. Allahumma sahilni ya Allah. Allahumma yassirli la ka'badin. Ya, bisa namung labbaik Allahumma labbaik kan apal talbiyahipun. Ya. Masya Allah. Pripun Bapak Ibu? Sepindah malih ya. Membaca doa ketika rukuk dan sujud itu boleh. Walaupun itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau bacaan talbiyah tadi itu doa atau
atau zikir itu. Ayo nah. Jadi kalau misalkan kita ingin dimudahkan bisa haji, bisa umroh, ya mboten kemudian baca talbiyah nih mboten. Daftar Pak Marlan itu. Wah, enten sponsor ya. Oh, boleh. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan kita itu belum tahu doanya ya ampun, mungkin jenengan doa mawon di waktu-waktu yang lain, karena waktu yang mustajab masih banyak. Ya, masih banyak. Kalau tidak jenengan bika, kamus, apa sih dimudahkan itu, ya, kamusnya apa gitu kan. Ya. Maka kemudian jenengan tunggu. Ya, bisa dipahami? Nami masukkan. Baik. Barakallahu. Sudah tidak ada pertanyaan masalah ruku, karena kita mau masuk masalah iktidal ini. Selesai kita ruku ini sudah. Kita akan tinggalkan ini ruku. Nah, Pak Galio, ada yang mau tanya masalah ruku? Nah, Mbak Aziz. Semua afdal. Semua afdal. Enggak ada yang paling afdal, semua afdal. Yang penting baca. Nah, yang paling kemudian masalah al-i'tidal. Ma hukmul i'tidal minar ruku', apa hukum i'tidal ketika ruku'? Alias bangun dari ruku'. Apa hukum i'tidal? Al-jawab, al-i'tidalu minar ruku'i ruknun min arkanis shalah. I'tidal dari ruku' itu hukumnya rukun dari rukun-rukun salat. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam lil musi thumma rfa' hatta ta'tadil qa'iman, muttafaq alaih. Berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang salatnya jelek, maka kemudian angkatlah, bangunlah sampai ta'tadil, sampai i'tidal, lurus, qa'iman, berdiri. Berarti ketika ada perintah, berarti apa hukumnya? Rukun. Nah, wa hadza madhhabul jumhur, dan ini pendapat jumhur al ulama. Perhatikan, ini pendapat siapa? Jumhur al ulama, wa qad dzakarahu an-Nawawi an 'ammatil ulama. Bahkan Al-Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ini ada pendapat mayoritas keumuman para ulama. Khalafa Abu Hanifah. Yang menyelisih pendapat ini adalah Al-Imam Abu Hanifah. Apa itu? Al-Imam Abu Hanifah mengatakan qal la yajib. Tidak wajib, tidak rukun. I'tidal itu. Menyelisih pendapat jumhur. Apa sebabnya? Pendapat Al-Imam Abu Hanifah, li'anna Allah azza wa jalla ya'mur bih, karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak memerintahkan itu. Allah tidak memerintahkan. Wa inna ma amara birruku'i wa sujudi wal qiyam. Sedangkan perintah Allah itu cuma ruku', sujud dan berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Qumu lillah, berdirilah untuk Allah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ya orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Perintahnya cuma rukuk dan sujud berdiri. I'tidal enggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wa'tadilu wasjud, enggak ada. Cuma rukuk dan sujud. Seharusnya kalau itu wajib atau rukun, seharusnya urutkan berdiri, rukuk, i'tidal, sujud. Tapi cuma rukuk dan sujud saja. Allah perintahkan cuma itu saja. Berarti i'tidal hukum tidak
wajib atau tidak rukun menurut pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Paham cara pandangnya Al-Imam Abu Hanifah ya Mas Is? Tenan ora? Ayo Mas, paham. Karena Allah memberi. Wah, Mas. Baik. Nah. Wa qala la in hatta min ar-ruku' ila sujud ajzahu dzalik wa hadha qaul la syakka annahu mardud. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat seandainya orang itu langsung dari rukuk langsung ke sujud maka sah salatnya tanpa i'tidal. Yo, gak sah salatnya. Berarti kan. Wa hadzal qaul la syakka annahu mardud, dan tidak diragukan ini pendapat-pendapat yang mardud, yang tertolak. Li mukhalafatihi al-ahadits as-sarihah fi dzalik. Karena menyelisihi hadis-hadis yang sangat jelas di dalam masalah itu. Wal amal ala qaulil jumhur wallahu alam, dan amal tentunya sesuai dengan pendapat jumhur. Cuma kita paham, oh ada pendapat yang mengatakan i'tidal hukumnya tidak rukun atau tidak wajib. Cara pandangnya adalah karena Allah tidak perintahkan itu. Paham? Nah. Ini kayaknya sudah kita masuk pada masalah apa yang kemarin ya, masalah karena ketika antara Quran dan hadis kayaknya berbeda, maka dikedepankan Al-Qurannya. Ya, ini cara pandang ini. Maka kemudian yang benar kalau Al-Quran itu masih global, maka penjelasannya di dalam hadis. Paham ya? Baik, jadi yang sahih i'tidal hukumnya apa? Rukun dari rukun-rukun as-shalah. Taib, aina yada'i yadayhi ba'da raf'i minar ruku'? Di mana ditaruh kedua tangan ketika bangun dari ruku'? Masya Allah, ini masalah klasik ya saudara. Paham soalnya ya Pak Tris? Paham apa betul soalnya? Orang ngerti, wah, Masya Allah. Baik, kau paham soalnya. Kenapa cobi? Gimana kita ada kedua tangan setelah itu? Coba jenengan praktek. Ketika dari ruko, kemudian Sami Allah, liman hamidah. Ayo. Di sini ada. Masya Allah. Itu maksudnya. Ditaruh di mana itu kedua tangan ketika bangun dari ruko? Dari sholat Kalau saya awal ya. ini Gimana Ustaz? seperti biasa tahu bahwa ini sampai ada yang seperti ini bukan baik-baik semua. Baik semua. Ya Allah. Masya Allah. Sing gak apik sing ndi niku? Sing gak sholat. Sing gak apa ya sing gak i'tidal. Tetap tidak Ustaz. Nah, ya gak i'tidal lah. Yang penting kan i'tidal. Sing gak apa sing gak i'tidal. Nah, masalah tangan slow. Gitu loh. Maksudnya untuk masalah tangan slow. Masya Allah. Paham ya? Nah, kita harus paham masalah ini. Maksudnya kalau jenengan pengen ngerti secara detail itu bagus. Oh, ada pendapat ini, ada pendapat ini, dalilnya ini, cara pandangnya ini, cara pandangnya ini. Agar kita dewasa di dalam kemudian menyikapi perbedaan. Enggak otot-ototan. Di masyarakat mau apa? Hah? Kalau nggak kembali tangannya ke sini katanya nggak sah sholatnya. Kalau enggak kembali kemana? Ini Pak Jimin ya nih. Gitu. Bertemu-temu gini nah. Wah, kalau tidak ya tangannya kembali dasarnya kata kita kembali ke awal gitu kan. Tangan harus dikembalikan ke perut lagi gitu. Oh, iya. Nggak sah. Enggak sah ya? Nah itu loh, yang kemudian menghukumi tidak sah itu. Bukan kok golongan kan gitu.
Loh, makanya Masya Allah. Repotnya kita kok ngisor terus wombo gitu loh. Nang dhuwuran gak pati yo. Teko ngisor, gempane gede. Ya masa itu sampai beberapa jam satu pendapat itu. Kalau kita menurut Maksudnya satu ketika bahas itu 1 jam lebih. Oh, debatnya apa ketika mengkaji? Bukan mengkaji, tapi Debat. jadi dua-duanya itu nggak paham. Oh, Pak, perhatikan ya. Di dalam Islam itu nggak boleh yang namanya debat. Yang boleh dalam Islam adalah diskusi. Oh iya. Oh iya, makanya itu terancam. Orang yang suka debat itu ada ancamannya. Jadi kalau debat itu pengen menang sendiri, memenangkan pendapatnya. Kalau debat itu suara tinggi, kemudian ending terakhir mungsuhan. Debat dalam artian masalah agama tadi. Kalau status pengacara tetap. Yang kita ini adalah masalah agama. Masalah. Wah, pengacara semua tuh. Makanya kok sering ngajak ngopi ya, karena pengacara semua. Pengacara banyak acara. Acara makan-makan. Kan sering nangani pasien-pasien berkasus. Debat cari menang gitu. Enggak, kalau debat mencari menang juga nggak boleh loh ya. Intinya membela yang benar itu boleh. Bila yang bayar yang benar. Oh, ya itu ya sing repot di situ itu. Bahaya ini. Tadi kan ya. Jadi makanya pengacara itu kan ya 50-50 lah bahasanya. Tergantung apakah dia ketika membela tersebut betul-betul yang dibela itu benar. Kalau yang sekedar membela benar atau salah kalau dibela maka ini haram. Nggak boleh, dosa besar ini. Nah, yang dibela itu yang salah Pak, yang Ya makanya kuwi gak oleh. Aturannya hukum positif atau hukum agama? Semua. Kalau hukum positif kadang ada Intinya tidak boleh melindungi orang yang jangan tersekimutan buatan. Allah melaknat orang yang dia melindungi pelaku kezaliman. Jadi kalau kita tahu orang ini salah, orang ini zalim, kemudian kita bantu agar dia terlindungi, maka ini terancam orang yang melindungi. Gitu. Bahaya ya itu. Hah? Maksudnya dianya ini? Enggak, maksudnya kita bahas secara hukum asalnya. Kalau kita membela orang yang benar, orang yang terdolimi, baik. Tapi kalau kita membela orang yang mendolimi, maka ini haram, dosa besar. Paham ya? Nah kalau istrinya secara umum mengacara kan nggak pandang bulu, benar atau salah mau bela, yang penting dia. Makanya ini amaliyah yang ya lebih baiklah ditinggalkan. Baik. Kembali, di mana ditaruh kedua tangan ketika bangun dari ruku' al-i'tidal? Maka ikhtalafal ulama fi hadhil mas'alah ala qaulain. Dalam masalah ini ada dua pendapat. Terjadi khilaf, ada dua pendapat. Hah? Hampir semua ada khilaf. Oh iya, dan masalah fikih hampir semuanya khilaf. Nah,
Pendapat yang pertama, riwayatun anil Imami Ahmad akhadha bi Syekh Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullahu taala wa Syekh Muqbil wa Syekhuna Abdul Hasan wa ba'dul ulama ila irsal yadain ba'da raf'i min ar-ruku'. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Ahmad, dan ini diambil oleh Syekh Al-Albani, diambil oleh Syekh Muqbil, demikian juga Syekhuna Syekh kami Syekh Abdul Hasan hafizahullahu taala, bahwasanya kedua tangan itu irsal, lurus, diluruskan, berdalil dengan hadis Wa'il ibn Hajar annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah hiyal udhunai wa kabbir thumma iltahaf bi thawbihi thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra falamma arada an yarka akhraja yadahu min thawbihi thumma rafa'ahuma thumma kabbir falamma qala sami'al hamidah rafa'a yadayhi falamma sajada akhraja yadayhi min thawbihi falamma sajada baina kaffayhi rawahu Muslim. Ini dalilnya, pendapat yang pertama. Apa itu? Adalah hadis dari Wa'il bin Hajar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat mengangkat kedua tangannya. Berarti ketika takbiratul ihram. Hiyal udhunai, sejajar dengan kedua telinganya. Wa kabbir, kemudian bertakbir. Berarti seperti ini. Allahu Akbar. Kita bahas ketika takbir kemarin, bisa bareng Allahu Akbar. Bisa tangan dulu, baru Allahu Akbar. Bisa takbir dulu Allahu Akbar, baru mengangkat tangan. Tiga-tiganya boleh. Apakah bareng? Atau angkat dulu baru baca takbir Allahu Akbar, atau Allahu Akbar baru mengangkat tangan. Kalau dalam hadis ini Rasulullah SAW dikabarkan oleh Wa'il bin Hajar itu mengangkat kedua tangannya dahulu, setelah itu baru bertakbir. Nah, thumma tahab bi thawbih, kemudian dimasukkan ke bajunya. Tangannya dimasukkan ke bajunya. Baju. Ayo mana Mas? Tangannya dimasukin ke kelambi ini. Jenengan tentunipun Bapak Ibu ngertos Imam Masjidil Haram pakai jubah, terus enten jubah luarnya rompi. Enggak, yang panjang juga tapi enggak ada benek. Itu loh. Paham ya? Itu baju kebesaran bahasanya. Nah, itu dimasukkan ke situ oleh Rasulullah SAW. Nah. Pakai itu geger? Enggak. Perhatikan ya. Setelah itu apa? Setelah itu wada'a yadul yumna 'alal yusra, ditaruh kedua atau tangan kanan di atas tangan kiri. Betul? Falamma arada ayarka, ketika mau ruku, maka akhrajadah min thawbih, dikeluarkan tangannya dari bajunya. Tsumma rafa'ahuma, kemudian mengangkat kedua tangan tersebut, kemudian bertakbir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini ketika apa? Ketika ruku ya. Kemudian falamma qala sami Allahu liman hamidah, ketika habis ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah. Ya. Rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Falamma sajada baina kaffai, ketika sujud maka sujud di antara kedua telapak tangannya. Ini sujud, ini seperti itu. Coba perhatikan, rawahu Muslim. Qalu, coba perhatikan bagaimana pendapat pertama kemudian menyimpulkan dari hadis ini. Wajhu dalalati annal Wa'il ibn Hajar yutabi harakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam walau kana wadahu ma'ala sadrihi la akhbara dhalika ba'da hadhihi mutabah ad-daqiqah. Wa'il ibn Hajar ketika gatek memperhatikan salatnya Rasul itu sedetail betul, dari ketika mengangkat tangan ya kan, sejak dengan telinga, setelah dimasukkan ke bajunya ya kan, kemudian ketika itu rukuk, kemudian ketika i'tidal, kemudian sujud.
detail sekali Wa'il mengkabarkan semua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah SAW itu menaruh kedua telap atau kedua tangannya itu di dadanya, maka tentunya Wa'il akan menceritakan dan mengkabarkannya. Ketika tidak, oh berarti lurus. Paham? Paham nggak? Pendapat yang pertama, Pak Trisno, paham? Hah? Na'am. Tapi cara pandang tadi dengan dalil tadi paham ya? Paham ya? Saya paham no betul? Masya Allah. Pokoknya paham no lah. Nyeneng ke aku. Ayo nak. Ayo. Ayo nak. Pertama, itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, wastadallu bi haditsil Musi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma 'allamahu shalah qala lahu thumma rafa' ra'sak hatta ta'dal qa'iman fayakhudh kulla 'adwin ma'khadah. Fayakhudh kullu 'adwin ma'khadah. Wa fi riwayatin idza rafa'at fa'akim salbak warfa' ra'sak hatta tarja' idham ila mafasiliha. Masyaallah. Dalil yang kedua, pendapat yang pertama ya sahabat Bapak Ibu. Hadis yang orang yang salatnya jelek. Coba perhatikan. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW itu kan panjang itu mengajari orang tersebut. Di antara ajarannya adalah kemudian angkat kepalamu sampai ta'tadil qa'iman, sampai berdiri tegak. Kemudian fayakhud kullu adwin ma'khadah. Maka kemudian biar semua persendian itu mengambil sendinya masing-masing kembali kepada persendiannya masing-masing. Itu perintah dari Rasulullah kepada orang yang sholatnya jelek tersebut. Dalam riwayat yang lain, idza rafa'ta, ketika kamu bangun, fa'akim salbak, maka tegakkan itu punggungmu, luruskan itu badanmu, warfa' ra'sak, angkat kepalamu, ya, hatta tarji' al-idham ila mafasiliha, agar setiap tulang persendian kembali kepada tempatnya masing-masing. Ayo na'am. Qalu walau adat ala sadri, seandainya itu kembali kepada dadanya ngeten, maka lama adat al-idham ila mawadhi'iha, tentunya itu tidak akan kembali kepada tempatnya. Karena tempatnya piye? Wong ketika berdiri yo ngeten nggih. Kayaknya wong berdiri kok ngeten. Paham? Masya Allah. Masya Allah. Baik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua pada pertemuan yang akan datang. Oh iya, tak mau saiki ku ora teko sih. Masya Allah. 1 jam Masya Allah ya. Hah? 53 menit Masya Allah. Baik. Karena pendapat yang kedua juga ini dalilnya banyak ya, ini butuh rontok mikir. Jenengan jeng Jumat. Oh Jumat depan sudah Jumat keempat ya Mas. Hah? Ketiga. Fikih sholat. Ayo namanya fikih sholat. Nah, menyempurnakan dulu ini satu ini, kemudian nanti Barakallahu fikum. Insyaallah ini semakin memberikan gambaran itu. Masya Allah, ternyata satu hukum itu jelimetin luar biasa loh. Ini cuma gambaran global mawon, belum meneliti nanti hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya, macam-macamnya. Jenengan ampun nyepelekan para ulama. Paham ya? Ada mau nemu dadine, pluk. Wegah kan kon mangkat, insyaallah. Sema itu nih masuk ya.
Tapi barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Nah, ini kan di luar tema tadi. Ya, pertama saya minta doa pada seluruh grup sini, pengajian sini untuk sembuhan mertua saya. Yang kedua, apa yang saya harus lakukan ketika orang tua saya itu sudah 1 minggu ini, dia itu cuma bisanya tidur terus itu. Maksudnya apa yang saya lakukan kalau untuk dibawa ke rumah sakit itu kayaknya sudah nggak bisa ini dan ketika saya seperti anak itu Mertua ya? yang harus saya lakukan. Mertua itu? Sepuh? Itu sakitnya itu sakit kanker, yaitu tulang bajunya itu udah nggak ada gitu. Kalau kita gotong kemana aja itu udah nggak memungkinkan gitu. Makanya dia itu bisanya ya di tempat tidur. Tapi masih sadar mas? Ini masih sadar. Tetap sholat? Sholat. Sholat betul? Saya suruh kalau sholatnya suruh sholat. Iya, sholat tetap juga.